Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rian Kembang. Yang mana channel ini yang selalu akan menampilkan masalah pertanian, peternakan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah pertanian. Nah, sekarang kita agak berbeda, nggak membahas masalah kembang dan tanaman, tapi sekarang kita bahas masalah peternakan, yaitu bebek, atau bisa dibilang meri. Biar kita tahu dalam segi bisnisnya seperti apa, kepengurusannya, hasilnya itu seperti apa. Yuk kita udah ada narasumber, beliau ahli dalam perbebekan, permerian. Kita tanya-tanya. Lihat itu, ini anakan bebek. Ini anakan bebek. Seringnya. Ini anakan bebek. Sekitaran berapa ini kan? Sekitar 400 ekor. Ini udah berapa hari dalam menetes? Ini dari kemarin netes ini udah umur setengah bulan ini, 15-an hari. 15-an hari ya. Dalam proses dalam segi pas habis netes dengan umur yang sekarang segini, ini dalam segi pakannya gimana? Makanya kalau kita dari umur 3 hari dia kan baru makan. Artinya dari baru netas ini dia kan terus baru makan, setelah 3 harinya dia udah baru mulai. Nah, kita kasih pakan pur ataupun konsentrat yang jenis kalau nggak 5511 ataupun 224, kita juga masih kita campur dengan jagung gini. Oh, jadi pakannya dicampur jagung ya? Ini juga kita masih campur jagung, dan ini kita campur dengan konsentratnya ataupun pur, bahasanya seperti itu. Waktu makannya kalau umuran segini? Kalau untuk ukuran waktu makan itu, kalau masih umuran seperti ini, dia masih tahap untuk jadiin badan, bahasanya itu kan untuk proses masa pertumbuhan dia. Pokoknya dia nggak mandang pagi atau sore atau siang. Kalau kami itu kan sekali dia habis pakan kita langsung tambah pakan lagi, seperti itu. Ini dapatnya dari mana ini, Kang? Ini ada yang ngirim, beli apa netesin sendiri? Kalau kami ini kebetulan kita ada bebek yang udah besar untuk pembibitan. Jadi kita telurnya kita memang hasil produksi dari bebek sendiri. Jadi kita memang netaskan sendiri, dan ada pun mesin netas sendiri kami, seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi ngambil dari luar Lampung seperti dulu kami ngambilnya selalu dari Pulau Jawa, seperti itu. Dan sekarang karena kita sudah ada ilmu, ada teori seperti itu, terus kita ada lemarinya, ada mesin tetasnya, kita coba sekarang untuk menetaskan sendiri, karena biayanya lebih efisien daripada kita ngambil dari Jawa. Karena dari Jawa tuh biasanya kan kalau dari Jawa itu sekitar 10.000 per ekornya dari Jawa itu. Kalau kita di sini tuh kan kalau netaskan sendiri itu kan dari kalkulasi harga 2.000 setelah 1 bulan, untung-untungan untuk biaya listrik itu kan kalau mesin tetes itu dua susun itu sekitar pulsa 200.000, seperti itu. Jadi kalkulasinya penetusan 1.500 telur dengan 200.000 itu kan sangat murah daripada kita ngambil langsung dari Jawa. Kalau hitungan dari Jawa itu kan kalau 400 kali 10.000 aja udah 4 juta, tapi kalau kita neteskan sendiri, kita masuk 1000 butir telur dan meneteskan kisaran kami masih bisa baru sekitar 70-75%, jadi sekitar 250. Karena ini kemarin ada terkena penyakit, jadi kemarin ini sisa 400, kemarin ada 750. Sedangkan kita di situ kita punya keuntungan setidaknya dari 700 ekor. Seharusnya kalau kita ngambil dari Pulau Jawa itu kan sekitar hitung-hitungannya 7 jutaan. Nah, sedangkan ini cuma baru sekitar modal 200.000 untuk pakan dan untuk 200.000 untuk listriknya, terus untuk telurnya sendiri itu kan paling 1.500, ini 1.700.000 dibandingkan dengan dari Pulau Jawa itu kan sangat efisien untuk seperti itu. Jauh lebih menguntungkan. Jauh lebih menguntungkan.
Kalau dalam segi harga dari mulai netes sampai umur berapa tadi? Ini 3 hari. Kalau harga yang tadi saya bicarakan tadi, kalau dari Pulau Jawa itu biasanya kalau nyampe ke Lampung itu 10.000. Atau kalau yang di sini itu kan kisaran harga untuk harga sahabat biasanya kan 7.000 8.000 seperti itu. Oh iya. 7.000 dalam itu. Ini ada ininya ya, ada pemakaian vaksin ya. Kita biasanya kalau menetas itu 1 minggu kita sudah kasih vaksin, dan kita memang sudah sering kali berkoordinasi dengan dinas peternakan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Setiap kali kita seminggu ini menetas, kita langsung vaksinasi karena untuk mengantisipasi flu burung tersebut. Kan biasanya kalau memang kita belum vaksinasi, mereka tuh rentan dengan penyakit. Vaksinasi itu nyampe umur berapa itu kan? Vaksinasi biasanya seperti ini. Kalau kita untuk ke petelur, biasanya tuh sampai 4 kali. Dari sampai petelur itu kan dari umur 0 sampai 5 bulan setengah itu baru-baru bebek ini kan baru-baru mulai bertelur. Jadi kita vaksinasi sampai 4 kali. Jadi hitungnya dari umur 1 minggu nanti sebulan dan sebulan lagi seperti itu. Sampai 4 kali kita vaksinasi. Ada solusi nggak kalau misalkan nggak divaksinasi? Sepertinya pakai apa ya? Kalau Jawanya itu kita pakai semacam apa ya, rempah lah, seperti ataupun kunyit ataupun temulawak, temu hitam dan lain sebagainya seperti itu. Kita parut ataupun kita rebus, dan air rebusnya itu buat minum. Tapi untuk lebih efisiennya kalau kami itu tetap kita pakai vaksin Ya lebih praktis lah lebih istilahnya praktis. ya. Dalam segi biaya pun mungkin lebih ini ya. Ya kalau memang sih, kalau vaksin tuh kita dari dinas memang itu hitungannya gratis. Kita dari dinas itu karena memang kita tidak dikenakan biaya. Kalau yang udah dewasa ini makannya itu per habisnya berapa nih? Kalau misal per 100 nih. Kalau untuk meri, ini untuk meri ya, bukan biasa. Kalau untuk meri biasanya kalau sampai ini meri ini kan 1 bulan dia nanti kan, kalau kami kan sistemnya masih tradisional. Jadi untuk 1 bulan umur 0 sampai 25 hari biasanya dia sudah mulai dikeluarkan di sawah untuk makan sisa-sisa padi atau sisa-sisa pakan yang ada di sawah di situ. Jadi untuk habis pakan meri tersebut dari per 100 ekornya biasanya satu sak itu 50 kilo per 100-nya. Jadi untuk 1 bulan kalau untuk meri 400 ini biasanya habis kita 4 sampai 5 sak lah seperti itu. Jadi satu saknya itu sekitar 420 dikalikan dengan 5 sak ya 1.100.000 untuk pakan purnya aja, belum kita jagungnya kita sekitar habis pakan 600-an lah. 600 ya. Plus obat-obatan, plus kayak untuk vitamin. Kita juga pakai, biasanya kita pakai Vita C ataupun Vita Stress karena untuk menjaga daripada stamina si meri tersebut dan anakan bebek tersebut. Mulai bertelurnya itu umur berapa itu kan? Kalau untuk bertelur biasanya kalau memang dia itu itik yang normal itu kisaran 5 bulan setengah, 5 sampai 6 bulan tuh rata dia. 5-6 bulan ya. 6 bulan kita rata. Baru bertelur gitu ya. Oh iya. Dan kalau memang untuk bertelur itu dari umur 5 bulan setengah sampai 6 bulan itu untuk persentase biasanya itu kisaran sampai 75 sampai 80%. Dan untuk masa bertelur biasanya kita kalau sistem tradisional, karena kita masih sistem tradisional, kita masih mengandalkan iklim cuaca di situ kan. Kalau memang di situ iklimnya memang bagus, bisa sampai 1 tahun pun kita bisa bertahan, masih aktif bertelur. Masih bertelur. Cuman kalau biasa kan sekarang kan karena cuaca kita memang banyak ekstrim sekarang, biasanya sering banyak kemaraunya. Jadi kadang ya 2 bulan, kadang sebulan kita udah rontok bulu lagi kan seperti itu. Jadi terus untuk masa bertelur lagi kita bisa nyampe 1 bulan, 1 bulan setengah baru proses bertelur lagi. Kalau misalkan kan ada bahasa ganti bulu nih, nah itu gimana itu masalah? Nah untuk ganti bulu seperti ini. Kalau ganti bulu biasanya kalau bebek tersebut kekurangan vitamin, kekurangan pakan, biasanya dia secara secara alami dia mesti merontokkan bulu dia. Jadi
untuk berontokan bulu itu biasanya masanya sampai 1 bulan sampai 1,5 bulan, baru dia pulih tumbuh bulu-bulu baru. Tapi itu dalam ganti bulu itu bisa berapa kali itu kalau dalam 1 tahun? Bisa kalau kita sistem tradisional kita ngambil di sawah bisa 2 sampai 3 kali Dalam 1 tahun. Beda sama dengan sistem yang intensif. Intensif artinya di kandang, bahasanya di petak-petak. Terus kalau di kandang itu dia bisa lama, bisa sampai tahunan dia baru rontok bulu. Karena dia nggak mengenal iklim, nggak mengenal hujan dan panas. Dengan karena dia kan pakannya dia selalu dia dikasih pakan terus. Jadi positif dia artinya untuk kebutuhan pakan dia terjamin. Beda dengan yang kita sistem tradisional. Ada kabar bahwa katanya kalau misalkan ganti bulu itu nggak bertelur. Nah itu gimana itu? Kalau ganti bulu biasanya seperti ini. Kita tergantung lihat gemuk dan kurusnya bebek tersebut. Kalau kita biasanya di sistem tradisional, kalau rontok bulu biasanya cuman sayap ataupun bulu luarnya itu kita masih bisa bertelur, ataupun dia rontok ekornya, istilahnya itu kalau bahasa di ini ngerek lah, bahasa rontok bulu itu ngerek itu kan. Itu bisa 1 bulan lah. Tapi kalau yang total dia tuh total nggak bertelur, dia di bulu sayap. Yang bulu sayap yang sebelah dalam itu ada 2 atau 3 lembar itu. Kalau dia udah copot benar di situ, memang dia agak lama, 1,5 bulan dia tuh baru bisa bertelur lagi. 1,5 bulan ya kalau copot. Berarti patokannya kalau yang diketek itu copot semua, berarti itu benar-benar total nggak bertelur. Tapi biasanya seperti ini. Kalau copot itu biasanya itu kan nggak semua. Jadi untuk kemungkinan bertelur yang lain itu kan memang masih ada secara bergantian seperti itu, biasanya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Ini mungkin informasinya buat sekarang segini aja ya. Kita lihat. Terima kasih sebelumnya Kang. Oh ya, terima kasih sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang bisa buat pemula juga bisa ya Kang ya. Iya, bisa. Buat yang keterangan yang tadi udah disampaikan itu mudah-mudahan bisa jadi patokan buat bisnis kita. Ya mungkin lain kali juga kalau mungkin masih ada ganjalan atau musim pertanyaan, atau mungkin nanti dari kita sistem cara gimana kita menetaskan telur tersebut, cara pemilihan telur ataupun dari gimana suhunya, terus perlakuan telurnya itu gimana kan, nanti kita bisa juga sampaikan dengan kemampuan kami, sepengetahuan kami. Karena kita juga di sini kan memang masih tahap awal, tahap belajar juga kan, jadi sebetulnya masih lebih senior daripada kami. Siap. Ada perbedaan Kang antara di angon sama di kandangin itu? Ya perbedaannya banyak. Kalau Banyak, di angon tradisional itu kan kita nggak butuh pakan untuk membeli pakan. Dia kan membeli pakan itu kan pakan dia tersebut dia kan mencari sendiri di sawah. Nah kalau kita memang untuk di kandang, di intensif tersebut kita kan memang harus stok pakan. Kalau masalah hasil ya sebenarnya imbang lah, seperti itu. Yang biasa kami lakukan biasa seperti itu. Oke kawan, itu penjelasan yang barusan udah bisa dibilang mendetail. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Yang masih kebingungan apa gimana, masih ada pertanyaan, bisa di komen nanti. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, kita lihat dulu yang meriang dewasanya seperti apa. Ini sekitar berapa ini Kang? 500. 500 ya? Ketinggi. Sekitar 500. Ribu 500 ekor. Dan buat lain kali kita ketemu untuk cari gimana caranya. Ya mungkin segitu aja kawan. Nanti kita masih banyak pembahasan. Ada nanti cara penetesan, cara pemilihan telur, cara pembudidayaan dan lain sebagainya. Ini masih banyak pembahasan, tapi nanti di konten yang lainnya. Kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejuk untuk kita semua.